Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Kita bertemu lagi di pembelajaran geografi kelas 12 ya. Semoga kita semua selalu sehat, diberi kesehatan, diberi kelancaran dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar supaya kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam belajar kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Jadi ada beberapa naungan atau contoh dari bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan negara maju dan negara berkembang. Jadi di dalam wadah tersebut itu ada negara maju, ada negara berkembangnya, tidak membeda-bedakan. Oke. Selanjutnya ada hubungan kerjasama internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu didasari rasa ingin membantu negara lain. Ada tujuan kerjasama ekonomi internasional, ada tujuannya. Yang pertama, memicu pertumbuhan ekonomi yang membaik di setiap negara. Jadi dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, maka pertumbuhan ekonomi di setiap negara akan membaik karena adanya kerjasama tersebut. Kemudian menciptakan kemerataan rasa adil dan sejahtera untuk seluruh masyarakat. Nah, jadi menciptakan rasa adil dan sejahtera untuk seluruh masyarakat yang di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemudian memperluas lapangan pekerjaan. Nah, dengan adanya kerjasama ekonomi ini, baik dalam negara maju maupun berkembang, maka akan memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian memperkuat jalinan persahabatan antar negara tentunya. Jadi memiliki jalinan persahabatan antar negara dari kerjasama tersebut. Selanjutnya mewujudkan pengertian dalam hal membina serta menegakkan kedamaian di dunia antar bangsa. Jadi kalau ada kerjasama, maka dunia atau antar bangsa akan mengalami kedamaian. Oke, selanjutnya berdasarkan letak geografis dapat digolongkan. Nah, jadi ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasionalnya. Nah, yang pertama ada kerjasama ekonomi regional. Ini di mana kerjasama ekonomi antar negara dalam satu kawasan, hanya satu kawasan atau satu wilayah saja. Contohnya hanya wilayah Asia saja. Itu makanya ada yang namanya ASEAN, asosiatif ASEAN. Kemudian selanjutnya ada yang kedua, kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan beberapa negara mencakup wilayah negara-negara di dunia. Jadi sudah mulai agak lebih besar dari ASEAN. Kalau ASEAN hanya Asia saja, ini sudah bisa mencakup dari wilayah-wilayah atau negara-negara yang lainnya. Seperti contohnya OPEC dan ILO. Yang terakhir, kerjasama ekonomi interregional. Ini kerjasama ekonomi antara kawasan satu dengan kawasan lainnya. Ini contohnya MEE. Ya, jadi berdasarkan letak geografis ini ada pun bentuk-bentuknya. Yang pertama kerjasama ekonomi regional, kedua ekonomi internasional, dan yang ketiga ekonomi interregional. Ya, itu dia. Selanjutnya berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Berdasarkan jumlah negara yang terlibat, ini ada pun bentuk-bentuk kerjasama ekonominya nih. Yang pertama kerjasama ekonomi bilateral. Ini kerjasama ekonomi antar dua negara. Kerjasama misalnya ya, kerjasama Indonesia dengan Mesir, atau misalnya Indonesia dengan Palestina, atau Indonesia dengan yang lainnya. Itu adalah bisa disebut dengan kerjasama ekonomi bilateral ya. Kemudian yang kedua adalah kerjasama ekonomi multilateral. Ini kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Bisa
kerjasama misalnya Indonesia, Cina, dan India misalnya kerjasamanya. Bisa juga yang dimaksud dengan multilateral ini bisa contohnya seperti ASEAN, MII, ILO, dan OPEC dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Nih bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasionalnya antara lain yang pertama berdasarkan tujuannya yang sama. Contohnya CGI, kelompok negara yang memberikan bantuan dari pinjaman untuk membangun ekonomi Indonesia. Jadi CGI ini adalah suatu kelompok atau organisasi yang membangun, yang memberikan bantuan dan atau pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia ya. Kemudian yang kedua berdasarkan lapangan usaha yang sama, contohnya OPEC, yaitu organisasi negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan lapangan usahanya ini negara di mana negara yang pengekspor minyak ya. Untuk tugas di rumah ya. Nah, dalam salah satu tujuan kerjasama ekonomi internasional tadi yang sudah kita bahas tadi adalah memperkuat jalinan persahabatan antar negara. Nah, yang Ibu tanyakan ya, yang pertama jelaskan ya kata-kata di mana memperkuat jalinan persahabatan antar negara tersebut. Kalian jelaskan. Kemudian yang kedua, berikan contohnya. Contohnya seperti apa jalinan persahabatan antar negara tersebut? Contohnya dalam bidang apa saja? Kalian bisa menuangkan ekspresi kalian dalam tugas ini ya, menurut pengetahuan kalian ya. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga iman dan imun. Selamat belajar anak-anakku tersayang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.